Si Clara ini mencium ada sesuatu yang mencurigakan dengan si David. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu kisah yang sungguh luar biasa. Ini adalah kisah seorang wanita yang lembut keibuan, tapi apabila tersakiti dia akan menjadi seorang harimau yang siap menerkam. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama. Kisah ini berawal dengan dua pasangan yang sebenarnya dengan profesi yang sama, dan profesi itu profesi yang lumayan ya. Dua-duanya adalah seorang dokter gigi. Ini si cewek namanya Clara Suarez, sedangkan yang laki-laki bernama David Lynn Harris. Clara itu berprofesi sebagai seorang dokter gigi, sedangkan David adalah ahli ortodik gitu. Jadi itu adalah profesi yang ahli seperti bikin behel gigi, terus memperbaiki rahang seperti itu. Mereka menikah pada tahun 1993. Pernikahan mereka itu bahagia ya, berbunga-bunga. Sampai 5 tahun kemudian mereka baru dianugerahi anak, dan anaknya itu adalah sepasang anak kembar. David Lynn ini sebelumnya sudah pernah menikah, dan dia sudah mempunyai satu anak perempuan yang bernama Lindsay. Kehidupan mereka sebenarnya normal ya, berkecukupan segala macem kan. Sampai ada satu bisikan nafsu setan yang menghantui si David ini, hingga dia mempunyai seorang selingkuhan. Selingkuhnya ini bernama Gail Bridge. Dia adalah tipe cewek ya cakep sih, kalau nggak cakep ya ngapain juga diselingkuhin kan. Mereka ini berselingkuh sampai setahun, hampir setahun gitu. Sampai suatu ketika akhirnya si Clara ini mencium ada sesuatu yang mencurigakan dengan si David. Dia dapat rumor-rumor miring ya, kalau suaminya ini telah melakukan perselingkuhan dengan si Gail Bridge ini. Dia nggak mau bertindak gegabah pada awalnya karena dia nggak percaya bahwa suaminya ini telah tega melakukan itu kan. Makanya dia kemudian menyewa seorang detektif swasta. Dia minta detektif swasta itu untuk membuntuti kegiatan suaminya dan mencari tahu tentang kebenaran informasi perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Dia melakukan sampai berhari-hari nih si detektif. Sampai pada suatu hari si detektif membuntuti si David ini ternyata benar berada di sebuah hotel di Houston itu. Ini kejadiannya di Houston ya. Mereka saat itu sedang berduaan dengan si Gail Bridge. David dan Gail Bridge ada di lobi hotel. Jadi rupanya mereka ini setelah check out ya, malamnya check in, siangnya check out. Mereka tidak langsung pulang, tapi mereka ngobrol-ngobrol dulu di lobi hotel. Info ini langsung disampaikan ke Clara Harris. Clara Harris mendengar laporan dari detektif itu, dia langsung berangkat naik mobilnya, sedan Mercy mobilnya waktu itu. Dia ngajak anak dari si David, si Lindsay, diajak, ayo ikut, kita lihat itu kebobrokan bapak kandungmu. Mereka pun berangkat ke hotel yang ada di Houston itu. Begitu sampai di hotel, si Clara ini langsung gak nunggu lama, langsung nyamperin si cewek. Si Gail Bridge langsung didampret sama dia, digabukin bajunya, ditarik-tarik sampai sobek. Kemudian kan satpam-satpam sama karyawan hotel kan pada datang misain, terus narik si Clara ini ke tempat parkir, ke tempat mobilnya lagi. Mereka mengusir si Clara ini untuk segera pergi dari sini. Ganggu aja, bikin onar. Mereka kan nggak tahu urusannya ya, pokoknya suruh pergi. Nah, si Clara ini masuk ke mobil. Setelah itu dia diem di mobil, nggak langsung pergi.
Dia bersama si Lindsay ini di mobil kan. Ternyata si Clara nunggu David sama si Galbraith ini keluar dari hotel. Si suaminya sama selingkuhannya itu ngira si Clara ini sudah pergi. Kira-kira setengah jam kemudian, David sama selingkuhannya pun keluar dari hotel mau menuju mobilnya. Saat itulah melihat mereka udah memasuki area parkir, Clara Harris pun langsung ngegas itu mobilnya. Cuat, langsung si David ditabrak guys. Jebret, itu buduk gitu kan, ditabrak. Terus dia muter, set, balik lagi, ngelindes lagi si David. Jegrek 2 kali, muter lagi sampai ketiga kali dilindes lagi. Jebret. Setelah itu si David langsung ditolong sama orang-orang, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi nggak lama di rumah sakit, David akhirnya meninggal dunia. Rupanya kejadian ini direkam sama detektif swasta yang disewa oleh Clara ini ya. Semua kejadian dari awal tentang penabrakan itu direkam sama kamera handphone kamera biasa kali ya, zaman dulu belum ada handphone canggih kan. Kamera biasa direkam. Ternyata rekaman itu yang nanti bakal memberatkan Clara ini di pengadilan. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 24 Juli tahun 2002 ya. Jadi memang berdasarkan saksi yang ada, si detektif, si Lindsay, si petugas hotel, orang banyak yang ngelihat, itu memudahkan tuntutan kepada Clara ini untuk hukuman yang berat. Saat itu kan diadili nih si Clara Harris ya. Dalam pengadilan itu memang si Clara Harris pada tuntutan awal dia tuntut dengan pembunuhan tingkat 1 berencana gitu. Cuman karena pembela ya, jaksa pembela dari si Clara Harris ini rupanya pembela yang lumayan gitu. Dia dapat meyakinkan orang-orang bahwa yang dilakukan oleh Clara ini bisa dilakukan oleh setiap wanita yang mengalami kejadian seperti itu. Maksudnya apabila diselingkuhi gitu, semua wanita bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Kedua adalah bahwa itu adalah kejadian emosi sesaat. Jadi maksudnya itu si Clara ini melakukan itu dengan tidak terencana gitu, mau menekankan di situ tuh tim pembelanya kan. Emosi, saking emosi, wah langsung tabrak, jadi tidak direncanakan. Ketiga, tim pembelanya bilang bahwa Clara ini tadinya berniat untuk menabrak mobil yang digunakan oleh pasangan itu. Cuman si Clara tidak melihat bahwa di situ ada si David nih. Kalau ini sih bokis banget sih gue bilang, ini mengada-ada gitu. Tapi ya itulah pembelaan yang dilakukan oleh timnya dari Clara. Kemudian tim penuntut umum mereka mengajukan bukti berupa rekaman video dari detektif sewaan itu ya. Kedua adalah anak dari David ini bersedia untuk bersaksi melawan ibu tirinya gitu, bahwa ibu tirinya ini telah membunuh bapak kandungnya. Dan memang si Lindsay sejak kejadian bapaknya meninggal itu dia jadi stres berat ya. Si Lindsay ini 4 kali loh sudah melakukan usaha bunuh diri, tapi gagal semua pada saat itu. Jadi si Lindsay udah depresi berat. Keputusan pengadilan pun dijatuhkan pada tanggal 14 Februari tahun 2003. Mirisnya 14 Februari itu adalah tanggal pernikahan dari Clara dan David. Clara Harris dengan segala bukti yang ada dan segala pembelaan yang ada, dan akhirnya memang kalau gue bilang ini pengacara si Clara ini menang gitu ya, karena berhasil meyakinkan juri bahwa Clara ini melakukan secara tidak terencana pembunuhan itu, dan dia melakukan dengan spontanitas gitu, emosi sesaat. Itulah yang meringankan hukuman dari Clara Harris. Dia hanya dihukum selama 20 tahun penjara, ditambah dengan denda $10.000. Kemudian setelah jatuhnya putusan hukuman itu, Clara mendekam di penjara selama 10 tahun, tepatnya tahun 2013. Itu saat si Clara ini mengajukan permohonan banding gitu untuk peringanan hukuman atau dibebaskan.
Pada tahun 2013 permohonannya ditolak. Kemudian dia melanjutkan lagi minta banding yang keduanya itu pada tahun 2016. Lagi-lagi ditolak. Kemudian setahun berikutnya pada tahun 2017 dia melakukan lagi bandingnya yang ketiga. Kali ini diterima bandingnya. Hingga dengan diterimanya banding dari Clara Harris ini, hukumannya berkesempatan untuk berkurang 5 tahun. Berarti dia akan menjalani hukuman hanya selama 15 tahun yang akan jatuh pada bulan Mei tahun 2018. Hingga pada bulan Mei tahun 2018 akhirnya Clara Harris pun dibebaskan dari penjara. Tapi dengan berbagai syarat ya, karena kan bebasnya juga bebas karena dikasih, istilahnya karena bandingnya diterima gitu kan. Makanya banyak syaratnya. Di antaranya adalah di kakinya itu dipasang alat seperti monitor gitu. Jadi itu mungkin semacam GPS gitu ya. Misalnya Clara itu kemana-mana itu terdeteksi gitu, Clara ada di mana posisinya. Dia tidak boleh meninggalkan kota, harus tetap di kota selama 5 tahun masa hukuman sebenarnya itu habis. Kemudian dia sama sekali tidak boleh menghubungi satupun keluarga dari David Lynn Harris, termasuk juga keluarga dari Gail Bridges, selingkuhan dari si David itu tadi. Itulah tadi kisah dari Clara Harris ya. Apa pesan moral yang bisa kalian dapat? Bukan gua dapat nih. Kalian dapat apa kira-kira coba? Jadi memang selembut-lembut seorang wanita itu di dalamnya tersimpan satu kekuatan luar biasa yang menyeramkan apabila ada sesuatu yang memicunya, dan itu sangat menyakiti hatinya. Jadi bagi kaum Adam, kalian hati-hati ya, jangan main-main dengan yang namanya wanita. Mungkin itu ya. Terima kasih atas waktu kalian, semoga dapat mengisi waktu kalian aja ya. Thank you and see you. Jadi dia dihukum rendah karena kemudian keputusan pengadilan pun